warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Hani Puspitasari, mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, nomor induk mahasiswa 1118085, tugas mata kuliah Model dan Strategi Pembelajaran PAI, dosen pengampu Siti Aisyah, SPD, MPD. Baik, pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai sholat berjamaah. Oh iya, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya, berbicara mengenai sholat berjamaah. Sholat berjamaah, sholat merupakan rukun Islam yang yang keberapa? Iya, yang kedua. Dan sholat merupakan tiang agama dari umat Islam. Wah, mengenai kalau sholat diibaratkan sebagai tiang, berarti kedudukannya sangat penting dong. Lalu, apa sih Kak sholat berjamaah? Ya, teman-teman ada yang tahu? Ya, sholat berjamaah atau jamaah menurut bahasa itu artinya adalah bersama-sama. Jadi, kalau sholat berjamaah itu ialah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, baik dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang mana salah satunya menjadi imam dan selebihnya menjadi makmum. Hah? Apakah itu imam? Apa itu makmum? Nah, imam dalam bahasa atau imam dalam sholat yakni artinya orang yang memimpin sholat. Sedangkan makmum yang artinya orang yang mengikuti gerakan imam. Ya, selanjutnya, terus apakah hukum dari sholat berjamaah itu? Adapun hukum dari sholat berjamaah ialah sunnah muakkad, yang berarti sangat dianjurkan. Dan ini sejajar dengan hadis Rasulullah yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dan sebanyak 27 rakaat. Wah, banyak ya ternyata. Jadi, jangan malas-malas ya untuk buat sholat berjamaah. Nah, kemudian, Kak, kalau aku mau jadi imam, aku harus kayak gimana ya? Apakah ada kriteria atau syarat-syaratnya? Tentu saja ada dong. Iya, biasanya secara umum, orang yang menjadi imam itu yang pertama dilihat dari apa ya? Yang pertama itu dilihat dari ilmu agamanya. Nah, yang kedua, fasih atau tidaknya dalam membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran itu putus-putus apa gimana, tidak lancar, itu gak boleh ya jadi imam. Ya, yang ketiga, biasanya dilihat dari akhlaknya dan juga berpenampilan bersihnya. Maksudnya bersih itu rapi, wangi, tidak orak-orakan gitu ya. Kemudian yang keempat, ketika kita ingin menjadi imam, kita harus berniat menjadi imam. Jadi niat kita harus niat jadi imam gitu. Jangan berpikiran yang aneh-aneh gitu. Jadi niatan kita itu niat untuk menjadi imam. Nah, Kak, kalau kita jadi makmum juga syaratnya apa sih Kak? Nah, ada juga dong. Yang pertama, ketika kita menjadi seorang makmum, ialah
berniat menjadi makmum. Kemudian sebagai makmum kita harus mengikuti gerakan imam. Dan yang paling terpenting sebagai makmum, kita tidak boleh mendahului gerakan imam ya. Misalnya, imam lagi ruku. Terus kamu bilang gini, lama banget nih, aku berdiri aja ya. Jangan ya, jangan gitu. Kamu harus tetap mengikuti gerakan imam dari awal sampai akhir, meskipun itu lama ya. Jadi, selanjutnya dengan sebagai seorang makmum juga harus apa? Sebagai seorang makmum, kita harus jaga jarak. Ya, jaga jarak seorang makmum dan jarak berdirinya itu nggak boleh terlalu jauh ya sama imam itu. Misalnya, imam ada di masjid, terus kamu sholatnya di rumah. Wah, itu bukan sholat berjamaah namanya. Terus, tata pelaksanaan sholat berjamaah itu seperti apa, Kak? Ya, yang pertama, itu tentunya dipimpin oleh seorang dan dalam apapun dan adapun posisi saat berjamaah itu dilakukan oleh 2 orang dan hanya terdiri dari imam dan makmum. Maka posisinya ialah begini ya. Jadi posisi mereka itu berdekatan dan biasanya hanya terdiri dari 2 orang, maka makmumnya berada di sebelah kiri. Jadi kalau imam depan, makmumnya di sebelah kiri sini, gitu. Ya, selanjutnya, Kak, aku ini udah cepet-cepet baru buru-buru mau sholat ke masjid, tapi udah ketinggalan. Apakah itu masih bisa mengikuti sholat berjamaah? Ya, itu tentu saja bisa, tapi itu disebut makmum masbuk, yaitu artinya tertinggal. Orang yang tertinggal dalam sholatnya disebut masbuk. Ya, adapun syarat atau ketentuan dari masbuk ialah harus apapun gerakan imam, meskipun ia ketinggalan, maka harus mengikuti imam. Ya, misalnya imam lagi sujud, kamu baru datang tuh, maka kamu langsung takbiratul ihram, lalu kamu mengikuti sujud dan langsung mengikuti sujud itu. Tapi itu nggak dihitung 1 rakaat ya, karena dihitung dari rakaatnya itu dengan batas ruku. Ya, kalau kamu telat pas ruku itu kamu langsung cepet-cepet takbiratul ihram, langsung mengikuti ruku, itu masih bisa dikatakan ikut 1 rakaat. Tapi kalau setelahnya ruku, berarti kamu tidak diikuti rakaatnya gitu. Ya, tapi kamu juga harus mengikuti gerakan imam, apapun yang imam lakukan dan apapun yang kamu dapati kondisi imam pada saat itu. Nah, kalau imam lagi ruku, kamu takbiratul ihram, langsung pada saat itu kamu juga mengikuti ruku gitu. Kemudian, kalau wajib sebagai seorang makmum, kamu harus mengerti rakaat yang kurang setelah ketinggalan itu. Selepasnya sholat itu kamu harus tahu telat berapa gitu. Ya, jadi kamu harus mengikuti rakaat yang tertinggal. Nah, sampai di sini ini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Tentu sudah paham dong ya. Gampang. Iya, wah, kayaknya udah pada ngerti semua ini. Alhamdulillah. Baik, kakak akhiri pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.